dengan saya Muhammad Fauzi, mahasiswa Universitas Makassar, angkatan 2019, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Perbimbingan dan Konseling angkatan 2019. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komunikasi, yaitu komunikasi daring. Nah, langsung saja masuk pada penjelasan yang pertama, yakni pengertian komunikasi daring. Pada masa pandemi ini, pembelajaran dengan komunikasi daring ini menjadi salah satu metode yang sangat cocok untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, apa sih komunikasi daring itu? Jadi, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut bisa disebut sebagai komunikasi dunia maya atau cyberspace. Nah, dalam komunikasi daring terbagi menjadi dua jenis, yakni komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Nah, kita masuk pada yang pertama, yakni komunikasi daring sinkron. Jadi, komunikasi daring sinkron ini dilakukan tanpa adanya delay atau penundaan pengiriman serta penerimaan pesan. Atau dengan kata lain, komunikasi daring asinkron ini dilakukan secara real time. Jadi, dosen bisa menyampaikan materi dalam kelas secara langsung kepada para mahasiswanya. Nah, dengan demikian, meskipun dilakukan secara online, dosen masih tetap bisa melakukan pembelajaran secara virtual melalui kelas online. Adapun contoh dari komunikasi daring sinkron ini yakni melalui video call, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yakni komunikasi daring asinkron. Jadi, komunikasi daring asinkron ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan tidak serempak atau dilakukan dengan adanya delay atau penundaan pengiriman serta penerimaan pesan. Adapun contoh dari komunikasi daring asinkron ini yakni pengiriman pesan melalui email dan lain sebagainya. Ya, baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai dua jenis komunikasi daring, yakni komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Nah, oleh karena itu komunikasi ini dilakukan lewat jaringan, maka sangat diperlukan berbagai komponen-komponen penunjang. Komponen ini diperlukan agar komunikasi daring dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring. Yang pertama, kelebihan dari komunikasi daring yakni dapat dilakukan di mana saja. Jadi, pengguna dapat melakukan komunikasi daring di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet. Selanjutnya, lebih mengefisienkan waktu. Jadi, komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus bertemu secara langsung. Dan yang ketiga yakni efisiensi biaya. Nah, dengan menggunakan komunikasi daring, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak. Biaya seperti biaya transportasi, perjalanan, makan, dan lain-lain. Yang dibutuhkan adalah koneksi internet. Cukup hemat, bukan? Nah, adapun kekurangan dari komunikasi daring yakni tidak mewakili emosi pengguna. Maksudnya pengguna terbatas untuk berekspresi. Dan yang kedua, memerlukan perangkat tertentu, misalkan jaringan, koneksi, atau alat-alat lainnya yang bisa digunakan sebagai alat penunjang dalam berkomunikasi. Nah, adapun contoh dari komunikasi daring yakni text chat atau video call melalui media sosial, misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, dan BBM, ataupun media sosial lainnya, dan melalui via Zoom ataupun Google Meet dalam proses pembelajaran. Ya, baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai